di mana-mana hatiku senang. Masya Allah, Tasya senang ya. Kita kenalan dulu ya sama pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Husnia. Biasa dipanggil anak-anak Kak Nia. Saya kelahiran dari kota Tangerang, tepatnya tanggal 7 Mei 1980. Saya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Sistem Informasi, angkatan tahun 2000. Dan sekarang saya sedang berkuliah lagi di Universitas Bani Saleh, karena sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di TK Pondok Ceria. Jadi saya belajar lagi, saya kuliah lagi tentang dunia anak, karena menurut saya dunia anak itu sangat menarik. Doakan ya, insya Allah tahun ini saya bisa wisuda. Bicara soal mendongeng, bercerita, berkisah, awal mula saya terjun. Jadi dulu saya sebagai guru TK, saya mengajar di salah satu TK RA Anuriah di Cipondo. Insya Allah saya banyak belajar di sana. Setiap hari 10 menit sebelum memulai pembelajaran, saya selalu bercerita. Kalau dulu untuk buku-buku tidak semudah sekarang ya, kita mengaksesnya bisa lewat internet, bisa lewat gadget. Saya harus ke toko buku dulu. Jadi saya senang banget tuh kalau Sabtu Minggu saya kunjungan ke toko buku untuk mencari referensi bercerita saya. Nah, setiap hari saya membuat cerita-cerita singkat untuk saya ceritakan kepada anak-anak. Jadi 10 menit sebelum memulai pembelajaran, saya selalu waktunya melingkar, dengar cerita, duduk yang manis, ayo dengarkan. Mereka sudah duduk rapi. Setiap hari dari Senin sampai Jumat saya selalu bercerita. Sampai akhirnya saya mengikuti lomba bercerita tingkat guru Kota Tangerang. Saya mendapatkan juara 1 lomba bercerita, lanjut tingkat provinsi, lanjut ke tingkat nasional untuk tingkat guru. Saya terus penasaran, saya pengen belajar. Nah, saya bertemu dengan guru saya. Awal sekali saya belajar mendongeng itu, semoga Allah berikan limpahan rahmat, keberkahan untuk guru saya, Kak Awam Prakoso di Kampung Dongeng. Saya belajar banyak dari beliau. Saya ikut berkeliling dengan beliau, menjadi asistennya beliau beberapa tahun. Sampai akhirnya mulailah kiprahnya, udah hampir 15 tahun ya. Saya bercerita dan mempunyai sebuah sanggar. Semenjak saya menikah dengan suami 22 tahun yang lalu, kami mendirikan Pondok Cerita Indonesia, di mana anak-anak belajar mengaji, belajar menari, belajar menyanyi, belajar bercerita. Dan ini menjadi tempat ajang kami untuk belajar. Di situ kami terus berkembang sampai akhirnya kami mendirikan sebuah TK. TK-nya sih baru 5 tahun ya usianya, mudah-mudahan semakin berkembang, karena tujuan kami adalah bahwa sekolah itu adalah tempat yang asik untuk belajar, tempat yang asik untuk bermain dan belajar untuk anak-anak, dan ada selalu cerita di situ untuk mengembangkan imajinasi anak-anak. Kalau ditanya soal kesulitannya apa ya? Kesulitannya tinggal nambahin banyak belajarnya ya. Banyak belajar, kalau saya sih merasa tidak ada kesulitan ketika kita semangat untuk terus mencoba ya. Ketika kita untuk terus semangat belajar, ketika untuk terus semangat mencoba, latihan, insya Allah kesulitannya akan semakin hilang. Kalau ditanya suka dan dukanya, saya merasakan di dunia mendongeng, di dunia bercerita, di dunia berkisah itu lebih banyak sukanya daripada dukanya. Itu yang saya rasakan. Jadi dukanya hampir tidak kelihatan ya gitu. Saya senang di dunia kerelawanan
ternyata di dunia bercerita ini sangat bermanfaat sekali. Ketika saya ingat banget ketika gempa di Lombok, bencana alam tsunami, banjir bandang di Bima, tsunami di Banten. Alhamdulillah saya bersama suami berjuang sebagai tim relawan dan juga tim Pondok Cerita Indonesia, dan saat sampai hari ini saya bergabung dengan PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia, yang saat ini diketuai oleh Kak Kempo Antaka. Alhamdulillah saya banyak sekali disupport dan diberikan ilmu yang luar biasa, terutama oleh guru saya, Pak De Bimo, Bambang Bimo Suryono. Beliau yang luar biasa menginspirasi dan banyak sekali memberikan ilmu-ilmu tentang dunia berkisah, sehingga hijrah dari dunia dongeng ke dunia berkisah, cerita-cerita Islami yang kita sampaikan kepada anak-anak. Cita-cita saya memang ingin sekali bisa keliling Indonesia ke pelosok negeri, bahkan ke luar negeri. Alhamdulillah Allah kabulkan kesempatan itu, Allah izinkan saya bisa keliling Indonesia lewat bercerita. Saya bisa bertemu dengan anak-anak di seluruh Nusantara lewat bercerita, bahkan ke Australia, ke Singapura, dan beberapa wilayah yang banyak sekali menginspirasi saya. Ternyata dibandingkan ketika kita keliling, saya merasa saya tidak ada apa-apanya ya. Masya Allah, ilmu yang luar biasa saya dapatkan di luar sana. Terus apa sih yang menentukan saya fokus di dunia mendongeng? Ya itu tadi, kecintaan terhadap anak-anak. Dan ini bagian dari dakwah ya. Dakwah berkisah, dakwah lewat cerita, di mana ketika anak-anak bahagia, ketika anak-anak tertawa, ini kesempatan kita untuk memasukkan ke alam bawah sadar mereka tentang hal-hal baik, tentang imajinasi yang ini menentukan 30 tahun ke depannya, bahwa cerita itu sangat luar biasa, sangat menginspirasi dan sangat menentukan. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah, bagaimana mereka bisa belajar dari cerita yang kita sampaikan, hikmah yang kita sampaikan. Itu yang membuat saya menjadi fokus di dunia ini, di dunia bercerita. Dan saya bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Saya bertemu dengan Kak Seto ketika ada kejadian di Sampang Madura. Banyak sekali hikmah yang saya pelajari. Saya ngobrol dengan beliau. Saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Saya bertemu dengan Opik. Saya bertemu dengan artis-artis yang Insya Allah ya, Allah memberikan talenta masing-masing sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kapasitasnya, dan itu kita manfaatkan sebagai ladang untuk kita berdakwah, untuk ladang menyampaikan amal baik, kebaikan-kebaikan kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak. Dan antisipasi menghadapi kompetitor, ya saya menganggapnya bukan kompetitor ya. Justru saya senang sekali bahwa semakin banyak orang-orang yang mau menyampaikan kebaikan-kebaikan lewat bercerita. Itu sih yang menanamkan saya. Jadi saya nggak menganggap saya saingan ya. Waktu itu saya kaget ketika ada orang yang mengundang. Terus saya tanya, mohon maaf, ini dapat nomor saya dari mana ya? Saya dapat dari internet. Kak Nia ini masuk dalam 5 pendongeng nasional berpengaruh, dan perempuan satu-satunya yaitu Kak Nia, dan Kak Nia dinobatkan sebagai Ratu Dongeng Indonesia. Itu yang membuat kami penasaran dan ingin mengundang Kak Nia. Masya Allah, Ratu Dongeng Indonesia. Saya sendiri nggak tahu ya, Masya Allah, itu sebuah hadiah sih kalau menurut saya ya, bagian dari usaha dan ikhtiar kita untuk semangat terus di dalam dunia bercerita. Bukan kompetitor, justru saya membuka kelas-kelas bercerita, membuka kelas-kelas berkisah. Saya mengajak para guru, para siapapun untuk umum, untuk yang mencintai dunia bercerita untuk mengikuti kelas ini. Alhamdulillah sudah ada angkatan ke-8 yang mengikuti kegiatan ini dan menyebar kemana-mana, dan bermanfaatannya lebih luas. Justru saya lebih senang, lebih bahagia bahwa sudah mulai banyak bibit-bibit yang tumbuh untuk bisa bercerita ke sekolah-sekolah, ke TPA-TPA, ke lembaga-lembaga yatim piatu,
untuk berbagi cerita, berbagi kebahagiaan kepada anak-anak di seluruh Nusantara. Dan sudah bekerja sama dengan lembaga mana saja? Aduh, banyak banget ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Saya awal-awal dulu, waktu awal saya mendongeng, saya dapat kontrak dari Sweetsal. Itu 60 titik keliling di Semarang. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Jadi saya datang ke sekolah-sekolah di Semarang. Saya mendongeng, terus juga ada Uniken, ada Kiko, sampai hari ini sama Yoko sudah hampir 20 tahun kerjasama dengan kami untuk terus mengedukasi anak-anak dengan tema Stop Bullying dan Kekerasan pada Anak. Kita roadshow ke sekolah-sekolah di Jabodetabek. Sudah lebih dari 1.500 sekolah yang kami kunjungi untuk mengadakan kegiatan ini. Terus juga ada lembaga dari perusahaan. Ini kayaknya nggak nyangka ya, ini dari XL. Ramadan pandemik lalu mereka mengadakan kegiatan pelatihan berkisah untuk para karyawannya. Masya Allah, saya kaget, ini kok luar biasa ya, karena mereka menganggap bahwa bercerita itu pengaruhnya luar biasa, akan memperbaiki sesama karyawan, hubungan antar karyawan, terus menambah kedekatan, menambah erat, dan hubungannya juga nanti dengan anak-anaknya karyawan. Ketika mereka senang bercerita kepada anak-anaknya, kepada istrinya, hubungannya semakin erat, sehingga pihak perusahaan mengadakan kegiatan tersebut selama 1 bulan penuh. Dan ada challenge-nya di akhir acara, bahwa mengadakan kegiatan lomba berkisah untuk para karyawannya, mulai dari office boy-nya sampai ke top manajernya. Keren banget ya, dan hadiahnya luar biasa. Bekerja sama dengan Pondok Cerita Indonesia. Terus lembaga apa lagi? Wah, ini banyak banget, apalagi sekolah-sekolah, lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Adara Relief Internasional, KNRP, SPM, ACT. Dulu ya masih ada ACT, itu kami bekerja sama, termasuk dengan media-media sosial yang alhamdulillah mereka datang ke sini untuk meliput kegiatan kami dari Net TV, Trans 7, Trans TV. Dan dulu tuh saya ingat banget awal-awal tuh di TV Anak Space Tune. Saya sering banget ngisi offline dan online dari mall ke mall, mengadakan kegiatan bercerita kepada anak-anak. Masya Allah, itu tuh yang bikin saya tambah semangat, tambah memotivasi saya untuk terus berada di jalur ini, yaitu di dunia bercerita. Saya sih mengajak kepada seluruh teman-teman semuanya, ayah bunda tercinta, kepada pencinta dunia anak, dan kepada siapapun, bahwa ini tidak tersekat-sekat ya, dokter, profesor, insinyur, terus para guru, ustadz, ustazah, dan siapapun bisa bercerita, terutama untuk para ibu dan para ayah, ceritakan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Salam dari saya, Kak Nia, founder Pondok Cerita Indonesia, Kepala TK Pondok Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.